Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, my name is Keisha Putri Lansari. You can call me Keisha. NIM 856890358 dengan prodi PGSD di Universitas Terbuka dengan tutor Bapak Hendi Afrianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi modul kelima, yaitu surat permintaan atau request letter. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran surat permintaan ini adalah agar bisa menulis surat permintaan kepada perusahaan lain. Sebelum kita memasuki pada materi menulis surat permintaan, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari surat permintaan dan tujuan dari surat permintaan itu sendiri. Nah, untuk pengertian surat permintaan itu adalah dokumen formal yang digunakan untuk meminta sesuatu, seperti informasi, bantuan, dan layanan dari individu ke perusahaan. Nah, dengan kata lain, surat permintaan adalah cara yang sopan untuk mengajukan permintaan secara tertulis. Nah, tujuan dari surat permintaan itu sendiri adalah untuk meminta informasi atau bantuan, mendorong kolaborasi atau respon, menghindari kesalahpahaman, serta mencapai hasil yang praktis. Nah, sebelum kita menulis surat permintaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian penting dari surat permintaan itu sendiri. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembuka atau opening sentence, yang kedua ada isi. Nah, di dalam isi ini kita bisa meminta daftar harga, katalog, detail barang, dan permintaan diskon, serta permintaan-permintaan lainnya. Yang ketiga ada penutup atau closing. Nah, di bagian penutup ini, nanti kita bahas. Oke, sebelum kita menulis surat permintaan, kita harus mengetahui bahwa surat permintaan tidak boleh terlalu panjang, harus ditulis dengan cara singkat, menggunakan bahasa yang formal, gaya bahasa yang profesional, yang formal tentunya. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh surat permintaan yang tidak terlalu panjang, langsung ke intinya. Oke, ini ada contohnya, contoh surat permintaan. Kita akan membahas apa saja yang ada dalam surat permintaan ini, apa yang harus ditulis, dan ungkapan-ungkapan seperti apa sih yang akan kita tulis. Di sini, di dalam surat permintaan ini, ada bagian pentingnya ya. Yang pertama ada alamat pengirim dan alamat penerimanya nih. Karena kalau misalnya nggak ada alamat, surat permintaan itu ya nggak akan tersampaikan kepada perusahaan yang kita tuju. Oke, di sini alamat pengirimnya ada PT Sinar Terang, Jalan Merdeka, nomor 45 Jakarta, itu sebagai pengirim. Nah, di setiap surat harus disertakan tanggalnya ya, di sana November tanggal 5 2025. Nah, alamat penerimanya itu The Sales Manager, alamatnya PT Maju Jaya Furnitur, Jalan Mawar nomor 10 Bandung, itu sebagai alamat penerimanya. Selanjutnya ada kalimat pembuka atau opening sentence. Di sana sapaannya ya, kalimat sapaannya itu Dear Sir or Madam. Oke, selanjutnya ada isi. Nah, di dalam isi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh bertele-tele, langsung ke intinya. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti yang pastinya. Supaya apa? Supaya si penerima surat ini langsung mengetahui apa yang kita mau, langsung mengetahui tujuan dari surat yang kita kirimkan. Nah, ungkapannya di dalam isi ini ada we would like to request your latest price list and product catalog for office. Nah, di sini menggunakan ungkapan we would ya. Di sini formal, profesional gitu ya, ungkapan gaya bahasanya. Nah, di sini dia meminta list harga harga suatu produk ya, dan katalog produk. Nah, di sini dijelaskan dia langsung ke intinya nih, dia meminta itu pada paragraf yang kedua, we are planning to purchase desk, chair, and filling cabinet for our. Nah, di sini dia meminta beberapa barangnya, dia tuliskan secara langsung to the point gitu ya, tidak kemana-mana gitu, tidak bertele-tele, langsung ke intinya. Oke, setelah ungkapan pada isi tadi, kita langsung ke penutupnya nih, atau closing. Nah, di closing ini kita berharap surat permintaan yang telah kita kirimkan ini segera mendapatkan balasan dari perusahaan tadi. Ini ungkapannya ya. We would appreciate your prompt reply so that we can make our order soon. Thank you for your kind attention. Nah, di sini dia berterima kasih gitu ya. Karena di dalam ungkapan
ungkapan kalimat penutup ini kita harus berterima kasih tentunya, dan di sini pada surat permintaan ini kita berharap bahwa surat permintaan yang kita kirimkan ini segera mendapatkan balasan. Nah, di sini ada signature, ada salam penutupnya. Sebelum itu ada salam penutup yaitu yours faithfully, itu sebagai salam penutup. Nah, ada signature Dina Lestari, itu sebagai yang tertanda tangan surat sebagai pengirimnya gitu. Yang tertanda tangannya itu pengirimnya. Nah, itu tadi adalah cara menulis surat permintaan yang jelas, formal, dan juga singkat pastinya. Mudah dimengerti juga. Nah, selanjutnya kita akan menulis surat balasan dari surat permintaan itu tadi. Jika kita sudah menerima surat permintaan nih, sekarang kita akan membalas surat permintaan itu. Nah, ketika kita mendapatkan surat permintaan, kita harus segera membalas surat permintaan itu. Agar apa? Yang pertama, agar kita tidak lupa. Yang kedua, supaya si pengirim tidak terlalu menunggu lama untuk balasan yang ingin dia dapatkan. Nah, jadi kita harus segera nih menulis surat balasannya. Nah, dalam balasan surat permintaan itu sama pentingnya dengan bagian-bagian pentingnya itu sama dengan surat permintaan yang kita tulis tadi. Nah, ini ada contoh sederhananya, contoh balasan surat permintaan tadi. Kita langsung ke pembahasan bagian-bagian pentingnya. Mana saja sih bagian penting itu dan ungkapan seperti apa yang harus kita tulis. Oke, kita masuk ke bagian penting yang pertama, yaitu ada alamat pengirim dan penerima. Oke, di bagian alamat pengirim ini sama seperti surat permintaan tadi ya. Di balasannya ini kebalikannya aja nih. Nah, si pengirimnya itu ada PT Maju Jaya Furnitur, Jalan Mawar nomor 10 Bandung. Di setiap surat itu pasti ada bulan, tanggal, dan tahunnya. Di sana dia membalas bulan November, tanggal 7 ya, 2025. Nah, alamat pengirimnya alamat penerimanya nih itu PT Sinar Terang, Jalan Merdeka nomor 45 Jakarta. Ya, di sini kalimat pembukanya atau opening sentence-nya itu ada Dear Mrs. Dina. Oke, selanjutnya itu diisi. Nah, diisi untuk surat balasan ini ada dia berterima kasih ya karena sudah berterima kasih kepada Miss Dina karena sudah mengirimkan surat pada tanggal 5 kemarin itu ya. Nah, di sana dia juga memberikan keterangan-keterangan dari surat balasan yang dia tulis tadi. Nah, ditulis di sana ada we are pleased to inform you that our latest. Nah, itu sampai days after delivery itu. Nah, jadi diisi ini si pengirim yang membalas surat tadi dia menuliskan apa yang telah diminta oleh pengirim tadi. Di sini dia jelaskan, dia menjawab apa yang sudah si pengirim minta tadi. Nah, jadi itu adalah isi yang sangat singkat dan juga selain singkat itu mudah dimengerti yang pastinya juga tidak terlalu bertele-tele. Di kalimat penutup atau ungkapan di closing nih kita menulis di surat balasan ini ya, kita menulisnya kita berharap supaya si penerima ini puas dengan apa yang sudah kita jawab, apa yang sudah kita balas. Berharapnya si penerima apa yang telah kita sampaikan ini sesuai dengan permintaan dari si pengirim tadi. Nah, di sini salam penutupnya sama ya, yaitu yours faithfully dan ada signature. Nah, signature ini adalah tanda tangan. Yang tertanda tangan di sini namanya Rudi Hartono. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari modul 5 letter of request atau surat permintaan. Jadi, materi ini telah saya sampaikan yaitu cara menulis surat permintaan dan balasan surat permintaan itu sendiri. Oke, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan yaitu menulis surat permintaan menggunakan bahasa yang formal dan mengikuti kaidah-kaidah penulisan surat bisnis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.